Selamat malam pemirsa dan guys dimanapun Anda berada. Masih di channel Ini Itu Hobi Kita. Kali ini kita masih bersama Mas Aji Pengaliran, akan membahas tentang perklenian. Jadi kita akan tanya-tanya dengan ahli. Bukan ahli Mas, ini cuman apa ya, etok-etok. Jadi gini guys, apa namanya, namanya batu ataupun kayu itu kan sebenarnya punya daya, tapi maksud daya di sini secara luas ya, bukan secara apa ya, secara sempit. Jadi kita harus berpikir secara luas bahwa daya itu sebenarnya fungsi. Jadi misalnya kayu seperti pohon jambu itu kan fungsinya banyak. Salah satunya sebagai obat misalnya digigit, misalnya kena demam berdarah, itu kan juga membantu memperbanyak trombosit dalam darah. Jadi kita harus berpikiran luas, jangan sempit seperti itu. Terus untuk kali ini kita membagi tips apa Mas? Tentang apa ya, kalau orang Jawa kebanyakan kan misalnya kita punya cincin, atau orang Jawa bilang tuh akek gitu kan. Iya. Biasanya ono isine ono. Nah, gimana itu? Isi pun apa ya, di dunia batu mulia, dunia pusaka itu kan juga macam-macam. Iya. Ada yang menyebutnya tuah, ada yang menyebutnya yoni, ada yang menyebutnya isi, ada yang menyebutnya khodam. Jadi penyebutannya macam-macam. Ya sebenarnya kunci utama ya tadi itu, sebenarnya setiap benda itu sebenarnya punya daya tadi, secara luas secara luas energi tadi. Nah, caranya cukup gampang sekali. Jadi ada dua metode untuk mengetahui bahwa itu benda punya khodam. Itu gampang sekali Mas. Nah, kalau cara mendeteksi apakah itu ada khodam atau tidaknya itu cukup dipegang Mas. Oh, dipegang saja. Nah, pegang. Biasanya itu kalau yang belum ada cincinnya ya, yang Masnya berupa batu gitu ya. Berupa batu itu bisa dipegang. Seperti ini contohnya. Pegang dengan jari jempol sama jari tengah. Jari tengah gitu. Nah, kita pegang gini, nggak perlu tekanan ya. Kita pegang gini nggak perlu tekanan. Nanti dia akan ada reaksi seperti kayak kesetrum tapi kecil. Jadi kayak ada gigitan semut, celit seperti itu ada. Seperti itu. Nah, jadi di sini sama di bagian ini, ujung sini sama ini itu ada kayak cerkit kayak apa ya, kayak digigit. Iya, kayak. Nah itu kecil gitu ya. Itu tandanya ada khodamnya, seperti itu. Khodam, yoni, tuah, isi itu sama. Gitu. Seperti itu. Tergantung kepekaan seorang tadi, semakin dia sering sering menggunakan tangannya tadi, lama-lama peka. Bisa dicoba Mas. Gini, jadi pakai tengah gini, jempol sama gitu. Itu nanti nggak perlu ditekan, jadi coba dianggang-anggang dulu, nggak perlu ada penekanan.
Ya, nanti akan seperti ada cerit kayak duri kecil. Nah, gitu kayak duri antara ujung sini sama ujung ini kerasa. Jadi seperti ada duri-duri kecil tuh guys, kena apa? Kulit itu tapi lembut banget. Jadi kayak ada gigitan. Tuh, seperti itu. Jadi apa ya? Ya deteksi secara gampang seperti itu. Iya. Jadi kayak apa namanya istilahnya, ada kayak cokotan. Iya. Nanti aku masih peka ini guys. Masih Seperti ini. Jadi nggak usah ditekan, antara jempol sama jari tengah tuh ada kayak iya. Cerit. ada kayak apa istilahnya? Lembut. Sangat lembut seperti ini. Ini nanti apa? Oh, itu ada kodamnya. Seperti itu. Tuh. Ini seperti itu guys. Itu langkah pertama. Ini yang belum jadi kan ya. Itu ringnya gitu Nah, ya. belum ada dikasih ring. Biasanya seperti itu dikasih untuk mengetahui apakah ada kodamnya apa kosong, seperti itu. Ini yang belum ada ringnya. Ada ringnya. Kalau batu sini kan nggak mungkin kita pegang, strukturnya saja besar. Ya. Ini juga batu alam, Tualang. nggak mungkin kita pegang. Terus langkah yang satunya itu kemarin saya habis ngobrol sama teman saya orang Palembang, Mas Iman tuh. Iya. Itu jadi deteksinya pakai rokok, Mas. Gua pakai rokok. Rokok yang filter. Oh, rokok yang Ada filternya, satu aja cukup, bebas, nggak nuntut apa merek ya. Oh, jadi rokoknya bebas guys. Bebas. Ini juga Yang penting ada filternya. Cukup ambil satu aja. Caranya sama kayak tadi, cuman megangnya kita balik. Kalau rokokan kita gini, filter nah kita ambil di ujung sini, seperti itu. dianggang aja, terus kita dekatkan. Nah, mungkin sekitar 1,5 senti ya, jarak 1,5 senti ini. Lihat getarannya guys, ini bukan tangan saya bergetar. Saat syuting ini bukan tangan saya yang bergetar guys, ini ada isinya. Ada tarik menarik gitu. Ada tarik narik. Kita kasih Kelihatan jarak sekali. 1,5 senti ya, setengah senti. Nah, ini lihat lihat aja tangan saya, jari saya ini kan nggak bergerak, yang bergerak kan filternya. Rasakan getarannya ini yang ada isinya. Yang kosong coba, ini kosong coba, beda lah kan guys, 1,5 senti nggak ada. Ini cara paling gampang sekali deteksi. Ya, dia anteng gitu ya, Anteng. tenang gitu. Kosong. Kita Ini nggak coba perlu ya. ditekan. Nah, ini yang ada isinya nih guys. Ada kodamnya biasanya seperti ini. Saya tidak menggetarkan jari-jari saya, dia getar sendiri. Ini ada isinya, kodamnya. Coba yang ini. Ini kayaknya Ada juga. energinya agak itu. Ini kalau kadang getarannya bisa sampai melontar ya apa, filternya bisa sampai melontar rokoknya. Ini juga ada. Ini yang saya pakai nggak tahu ada apa enggak ini. Kita coba guys. Ini juga dari temen kok ini. Kayaknya kosong. Wong sering dibawa ke kamar mandi nggak dicopot. Ternyata ada guys. Ya, tunai ya. Padahal saya nggak yakin ini ada isinya apa enggak, soalnya apa Sering dipakai. sering dipakai ke kamar mandi, nggak pernah dilepas. Ini yang kosong tadi. Ya.
Coba, mau nyoba? Yang kosong aja, tanganku ngeredek. Tangan ini ya, Ini ya, jempol sama jari tengah. ini ya. Nah, Oh, dia anteng guys, nggak ada pergerakan sama sekali. jadi siapapun bisa ini. Siapapun bisa dicoba sendiri di rumah dengan modal rokok filter sama apa alat yang kita mau kita tes gitu ya. Terus coba lagi yang ada isinya. Ya, berdiri. Nah. Relax. Itu aja. Kurang lembut. Jadi, Ada tapi nggak terlalu kelihatan. tapi di jari itu ada apa? Kayak kan, kayak tolakan kan, kayak menolak. Ini aja yang lebih keras ini. Yang lebih tua. Tangannya relax, jarinya deketin. Dibikin relax jari tengah. Jadi nggak ditekan. Ya, Kelihatan nggak? seperti mantul-mantul gitu. Ini sama ini agak direnggangkan dikit, apa? Nggak usah dikencengin terlalu kencang. Nah, Oh, nanti kan getarannya kerasa. oh iya. Itu guys, jadi secara singkat untuk mengetahui ada khodamnya ataupun tidak itu seperti tadi. Jadi ini cukup dekatkan gini aja. Ini gerakannya seperti ini guys. Ini saya nggak menekan ya, ini relax. Ini yang ada apa namanya, khodamnya. Ini yang biasa seperti ini. Meskipun didekatkan, dia nggak ada daya pergerakan, nggak ada. Beda dengan yang ada tadi. Ini biasanya untuk deteksi khodam yang ada di cincin atau di batu tadi, ataupun jenis lain. Mungkin terutama ini cuma batu ya, batu sama cincin ini yang bisa dideteksi dengan rokok Filter. atau dengan jari kita langsung. Oh, dari jari itu memang dia kerasa. Dia Jari ada kerasa kayak apa namanya? duri-duri kecil. Kayak duri sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kalau orang zaman dulu ada yang nekat juga, kalau apa? Ada yang ngetes keris, bukan ngetes ya, ngecek itu ada khodamnya atau enggak, biasanya dimasukkan mulut. Oh, Ujung keris itu istilahnya dimasukin mulut. masukkan mulut. Nah, saya pernah ngobrol sama temen, dia juga nekat mas saya, untuk ngetes ada khodamnya, dia dimasukkan mulut. Kalau mulutnya itu kerasa kok keris semakin lebar, itu berarti ada khodamnya. Cuman kan ada pengecualian, soalnya keris kan juga ada warangan. Keris kan ada warangan, ada racun, jadi nggak sembarang orang bisa melakukan itu. Dia harus punya kekebalan secara apa ya namanya ya, kekebalan secara latihan. Dalam arti kekebalan secara latihan gini guys, jadi dia konsumsi empedu ular seminggu berapa kali, itu ya itu latihannya beliau itu seperti itu. Karena dia juga seorang pawang ular, jadi tiap hari harus entah berapa minggu kali makan empedu ular. Makanya dia berani ngecek keris, meskipun warangan tingkat 2 ya, tingkat 2, tingkat 1 pun dia bisa, oh ini ada cirinya, katanya lebih makin lama makin lebar gitu. Cuman ujung kerisnya itu dimasukkan. Itu aja sih menurut saya. Ini cuma berbagi ilmu ya, berbagi tips aja guys. Jadi kembali ke menu utama tadi, sebenarnya bahwa daya itu, setiap benda mempunyai daya, mempunyai kekuatan.
yang dimaksud daya atau kekuatan itu fungsi sebenarnya, seperti kayak pohon jambu tadi fungsinya seperti apa, pohon manggis fungsinya seperti apa. Jadi berperan secara luas, makanya kita harus meneliti satu-satu secara sains gitu. Nah, secara keilmuan itu seperti apa. Jadi secara umum lah, jangan tersudutkan bahwa ini adalah klenik. Nah, itu salah besar menurut kita, guys. Jadi ya ini tinggalan leluhur, tinggalan budaya seperti ini, terutama di tanah Jawa ya, masih seperti ini, masih ada. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Mas Haji atas sharingnya, berbagi tentang mengetahui energi di dalam batu. Jadi seperti itu guys, nanti bisa dicoba sendiri di rumah sendiri pakai raw filter ataupun pakai jari tengah sama jempol itu nanti kerasa apa gigitannya tadi. Kalau misalnya udah ada cincinnya ya dibuka, itu soalnya ini lebih sensitif gitu ya, kalau pakai jari itu lebih sensitif guys. Oke, seperti itu saja guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Tetap di ini itu hobi kita.